Pada video kali ini, kita akan membahas film yang bergenre horor lagi nih. Nama film ini adalah Dead Mind, yang rilis pada tahun 2013. Dan siapa sangka, film ini adalah film asal Indonesia yang disutradarai oleh Stephen Chow. Dan yang lebih kerennya lagi, lokasi syuting film ini di Pulau Sulawesi, dan melibatkan beberapa aktor Indonesia tentunya. So, jangan beranjak dulu dari tempat duduknya. Siapkan cemilan yang banyak dan video dimulai. Dimulai ada seseorang yang sedang membawa senjata. Seketika dia terkejut karena pasir yang dia injak tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, dan pasir itu pun berhasil menelannya. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian, di hutan terawat di Teluk Mone, Sulawesi. Di sini ada seseorang bersenjata yang menemukan kerangka manusia. Sebut saja dia adalah Papa Ular. Tentunya dia di sini tidak sendirian karena ditemani oleh Kapten Tino Pranawa, Joko, Stanley, Suling, dan Ri. Lanjut, mereka diserang sekelompok perompak setempat hingga menyebabkan mereka kesulitan untuk menghindar. Beruntunglah ada sebuah gua yang sudah terkubur selama puluhan tahun. Dulunya gua itu adalah bekas pertambangan emas yang sampai sekarang masih banyak menyimpan harta karun. Mereka pun masuk ke dalam gua itu, namun sayang, Aryo lebih dulu terkena granat di kakinya hingga menyebabkan luka yang sangat parah. Ada adegan yang sangat menegangkan di sana, di mana Joko sedang menangani kaki Aryo yang bersimbah darah akibat terkena ledakan granat. Bukan hanya itu, akibat ledakan granat tadi juga menyebabkan pintu gua tertutup karena tertimbun reruntuhan. Mereka terjebak di sana dan terpaksa harus mencari jalan lain untuk keluar. Kini beberapa hal pun terkuak, seperti misi utama Priest yang membuat ekspedisi ini untuk menemukan harta karun Yamaseta. Dan kini mereka yang terlanjur terjebak dengan membawa peralatan seadanya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan lampu yang menyala-nyala kemerah-merahan dan diiringi dengan lagu penyemangat tentara Jepang dulu. Loh, bagaimana bisa guys? Dalam bunker yang sudah terbengkalai selama 70 tahun, kok masih ada lampu yang menyala-nyala? Why are you crying? Keanehan berlanjut ketika Rio sedang istirahat. Tiba-tiba pasir yang ada di bawahnya bergerak-gerak. Dan bukannya pasir hidup, melainkan ada makhluk sejenis zombie yang menariknya masuk ke bawah. Dan disinilah nyawa mereka satu persatu mulai dipertaruhkan untuk mencari jalan keluar, karena di sana banyak makhluk mengerikan hasil eksperimen yang biasa kita sebut dengan zombie. Petaka berlanjut ketika Joko terpisah dari kawanannya. Seketika dia dikelilingi zombie-zombie dengan mata yang berdarah. Dalam keadaan tak melihat, dia mencoba menembak semua zombie yang ada di situ. Namun bukannya dia bisa menghindar, justru dia mati di tempat. Sedangkan Stanley dan Ri sedang disekap oleh tentara Jepang yang masih hidup, dan dia mengira bahwa Stanley dan Ri adalah penyusup. Stanley dan Ri bilang bahwa Perang Dunia II telah usai, namun dia tetap tidak percaya. Kemudian Ri memperlihatkan dokumen bahwa Perang Dunia II telah usai dan Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945. Dengan begitu, dia pun percaya pada Stanley dan Ri. Bagaimana bisa hidup dalam bunker selama 70 tahun lebih guys?
Ternyata dia adalah tentara yang sudah hasil upgrade terakhir pada masa itu, hingga hidup sampai saat ini. Di tempat lain, Kapten Tino beserta yang lainnya berusaha mencari rekannya yang lain. Namun dia menemukan cairan atau serum yang terbuat dari cairan emas. Dan dia curiga dari situlah awalnya zombie itu berasal, makanya zombie itu masih tetap hidup sampai sekarang. Kemudian dia marah karena bukannya harta karun yang dia dapatkan, melainkan cairan emas yang dia temukan. Kini misi mereka pun berubah. Bukan mencari harta karun lagi, tetapi mencari jalan keluar untuk bisa lolos dari situ. Lalu ia menyuruh Suling untuk membawa serum itu. Dan Kapten Tino tidak sengaja telah membangkitkan prajurit-prajurit Jepang yang tak terkalahkan. Bunker itu ternyata sarang prajurit Jepang yang dijadikan eksperimen percobaan pada masa dulu. Dan mereka bermutasi hingga menjadi mirip zombie. Dan kini mereka berjumpa dengan zombie samurai yang sangat kuat. Dengan cepat mereka pun pergi, akan tetapi hal naas terjadi pada Papa Ular. Saat ia ingin menutup pintu ruangan itu, tiba-tiba ada samurai yang menjulur dan menembus tubuhnya hingga terpanggang. Lalu mereka bertiga pergi dan menemukan sebuah lorong. Akhirnya Stanley dan Ri bertemu di situ dan dengan rekannya yang masih selamat. Di sini, Suling yang membawa cairan emas tiba-tiba menyuntikannya kepada Pris yang sedang terluka parah. Suatu hal yang aneh dan juga bodoh. Karena dia pikir dengan cara itu, Pris bisa hidup kekal dan abadi sebagaimana zombie-zombie yang ada di situ. Namun tiba-tiba zombie samurai muncul. Namun beruntung, tentara Jepang berani mengorbankan nyawanya untuk menolong mereka, dan dia pun terbunuh. Dan mereka yang masih dalam pengejaran zombie samurai pergi, sedangkan Kapten Tino berdiam diri melawan zombie. Karena dia merasa salah, dan karena dialah semua ini terjadi. Dia pun tewas terbunuh. Kini Stanley dan Ri mencoba keluar dan berhasil menemukan pintu keluar itu. Dan Stanley terbunuh di situ. Sedangkan Ri, meski ia telah bebas, ternyata zombie mengikutinya dan berhasil membunuhnya. Dan bagaimana guys nasib Suling dan Pris? Ternyata Suling mati karena Pris bermutasi menjadi zombie dan membunuh Suling. Dan cerita pun selesai. Nah, untuk kalian yang suka dengan film ini, silakan untuk meninggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Dan see you next video.